Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi. Fahuwa nurun fanawwara ibadahu bita'alimil Qur'ani as-samiyah. فأرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, Bapak dan Ibu yang insyaallah seluruhnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberkahi, dirahmati dan diampuni dosa-dosa kita sampai pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum mendapatkan hidayah, yang belum berislam sampai dengan pagi ini, oleh Allah dikuatkan hatinya, mendapatkan kemantapan untuk bersyahadat sebelum ia wafat, baik itu keluarga dekat, tetangga, ataupun kawan-kawan yang jauh yang tidak kita kenal. Semoga di pagi ini para pelaku maksiat juga diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertobat, dan ia sadar bahwa suatu saat ia akan wafat, sehingga saat wafat bersih dirinya dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita sudah masuk di bulan Al-Muharram 1441 Hijrah. Saya sering katakan namanya Al-Muharram. Ya, bukan Muharram tapi Al-Muharram. Itu yang lebih tepatnya. Jadi ada Muharram, ada Al-Muharram, ada Haram, ada Muhrim, ada Mahram. Itu berbeda. Kalau disebutkan Muharram, itu segala yang diharamkan. Muharram namanya. Mencuri itu Muharram. Berselisih itu Muharram. Mabuk itu Muharram. Zina itu muharram. Baik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Zina ya tetap zina. Hukumnya haram. Sifatnya muharram. Baik, hukum dari muharram disebut haram namanya. Apa hukumnya mabuk? Mabuk itu muharram. Hukumnya haram. Apa hukumnya korupsi? Korupsi itu muharram. Hukumnya haram. Jika kita ingin memulai meninggalkan segala yang diharamkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di antara rumusnya dalam bahasa Arab, kita bisa gunakan alif lam di depannya. Waktu untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alif lam itu fungsinya banyak. Bisa menunjukkan ta'rif, ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Qalamun, pulpen, spidol, masih umum. Al-qalam, yang ini spidolnya, bukan yang lain. Saboratun, papan tulis, umum, luas. As-saborah, yang ini. Masjidun, umum, masih luas. Ya, al-masjidu, yang ini. Ya, so'un, ya buat bakso. Nah, itu alif lam. Yang kedua, alif lam itu istighraq. Menunjuk pada sesuatu yang luas, komprehensif, tanpa kecuali. Jika dimasuki alif lam ini, sifatnya menjadi luas, mencakup keseluruhan. Ya, contoh misalnya dalam Al-Quran bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-nya itu istighraq, mencakup keseluruhan. Karena itu kita artikan segala puji, semua pujian. Tak tersisa sedikit pun, semua milik Allah. Karena itu kalau ada kita mendapati sesuatu pujian, maka serahkan semua kepada Allah, jangan mengambil bagiannya. Ya, misal Anda punya anak, ibu misalnya anaknya alhamdulillah sudah hafal Quran,
cerdas, juara 1. Tiba-tiba ada yang memuji ibu. Ibu bagus ya anaknya, hebat, Masya Allah gitu kan. Ibu katakan Alhamdulillah. Ya, maksudnya apa? Semua kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Kalau sudah mengatakan Alhamdulillah, maka ibu jangan mengambil bagian lagi dari pujian itu. Karena ingin mendapatkan bagiannya. Alhamdulillah ukhti, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang saya juga mengajar sih, malam-malam ya saya doakan juga. Nah, itu enggak usah. Ya. Jadi kalau kita katakan semua milik Allah, maka kita tidak perlu mengambil bagian itu lagi. Kemudian ada yang terkait dengan waktu untuk memulai satu aktivitas. Yang ini kita kemudian masukkan alif lam ke nama satu bulan yang terkait dengan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di tahun Hijriyah itu bulan pertamanya ditetapkan dengan Al-Muharram? Ya, bisa saja di masa Islam diganti dengan nama lain, tapi dipertahankan nama ini bahkan sejak zaman Jahiliyah sampai datang ke masa-masa Islam. Ya, apa di antara maknanya? Di antara maknanya, jika Anda ingin mulai berhijrah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekati hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, maka pertama yang harus dilakukan, tinggalkanlah segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini waktunya kita untuk berlatih meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau memang ingin hijrah, ingin dekat dengan Allah, tinggalkan yang diharamkan. Maka berlatihlah di bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Mulai dari mata sampai ujung kaki. Latihan, mumpung masih awal-awal, mumpung masih tanggal 6, ya. Teman-teman mulai dari sekarang, saya sepekan ini mulai dari mata dulu. Apa yang diharamkan oleh Allah lewat mata tinggalkan. Ya, gambar-gambar yang tak baik, tontonan yang tak elok, sepekan ini latihan aja. Tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Sampai mata terbiasa melihat yang baik. Kemudian ke telinga. Pekan kedua latihan supaya telinga mendengar yang baik. Ini praktek. Jadi kalau telinga ingin berhijrah pada kebaikan, disukai oleh Allah, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Ya, jangan dengarkan yang maksiat, jangan dengarkan gibah, jangan dengarkan hal yang tidak penting. Lisan nanti ke lisan, ini agak sulit. Ya, 2 pekan. Lisan, latihan untuk tidak mengucapkan yang dilarang oleh Allah. Ya, kata-kata kotor, mencela, menghina, hal-hal yang buruk sampai ke ujung kaki. Kalau kita berhasil kemudian melakukan itu, maka Masya Allah, Allah akan menjadikan hal-hal yang kotor dalam diri kita itu hilang seketika. Kosong. Kosong. Dalam bahasa Arab, kosong itu disebut dengan safar. Ya, sifar, 0. Sifar. Saat Anda bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka 0, kosonglah kemudian nilai-nilai keburukan dalam diri kita. Kalau masa jahiliyah, kenapa disebut safar? Karena orang-orang Arab pada saat itu merantau, ya keluar. Sehingga orang yang tinggal di Mekah, sekitaran Hijaz itu kosong, hampir nggak ada penduduk karena semua rata-rata pada merantau. Dipertahankan di masa Islam, dikaitkan dengan makna hijriyah untuk memberikan kesan. Bukan konteksnya orang keluar semua lagi, tapi dosa-dosa keluar dalam diri kita. Itulah sebabnya nanti turun Quran surah ke-9 ayat 36 itu untuk menunjukkan latihan 4 bulan dikenal dengan bulan hurum namanya. Termasuk Al-Muharram di dalamnya berlaku sejak masa-masa di jahiliyah bahkan sebelum Islam, dikuatkan kemudian di masa Islam sebagai warisan para nabi-nabi sebelumnya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak mulai langit dan bumi diciptakan, ditetapkan oleh Allah setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini kata Nabi 3 berurutan. Talata mutawaliyat, 1 Dzulqa'dah bulan 11, 2 Dzulhijjah bulan 12, 3 Al-Muharram sekarang bulan pertama, dan yang keempat Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab yang terletak antara Jumada bulan ke-6 wa Sya'ban bulan ke-8, yaitu bulan yang ke-7. 4 bulan ini. Di sekarang kita berada di bulan yang pertama. Ayo kita berlatih untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disunnahkan banyak puasa. Ya, di bulan-bulan ini. Boleh silahkan perbanyak puasa. Tidak harus Senin saja, boleh dengan Kamis. Tidak harus terbatas Senin dengan Kamis, Selasa boleh puasa di bulan ini. Ya, Rabu boleh, Kamis berhenti misalnya, nanti nyambung lagi, boleh. Yang penting konteksnya perbanyak. Ya, kenapa memperbanyak puasa? Karena puasa itu satu-satunya dalam Islam ibadah yang komplit yang diantara manfaatnya bisa mencegah seseorang berbuat maksiat. Ya, puasa itu komplit saat dikerjakan, ibadah lain yang sunnah ikut di dalamnya. Termotivasi kita mengerjakan ibadah sunnah lain.
Makanya sering saya katakan, kalau di luar puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat pun itu hati itu masih biasa. Tapi kalau dalam puasa, ketinggalan sunnah pun hati bisa gelisah. Padahal cuma sunnah. Nih, sholat tarawih itu apa hukumnya? Sunnah. Tapi kalau ibu ketinggalan tarawih saat Ramadan, gak enak kan? Bahkan saat habis maghrib, sajadah udah dipasang pertama di masjid tuh. Ya, karena takut ketinggalan tarawih, bukan isyaknya. Tarawih. Tuh lihat. Ya, itu sunnah. Orang kalau tidak puasa, belum tentu bisa ngasih saat ada orang meminta. Lampu merah depan orang minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang gak kelihatan mata itu dicatat. Bahkan ditanya, berapa jumlah yatim, berapa jumlah fakir, berapa jumlah du'afa. Itu ada anggarannya gitu. Itu puasa, dahsyatnya itu demikian. Nah, dalam saat bersamaan, orang puasa itu dahsyatnya bisa mencegah maksiat. Makanya kalau rajin puasa itu pasti jadi orang baik tuh. Kalau ada orang rajin puasa tidak merubah pribadi dia jadi baik, ada yang salah dengan puasanya. Karena ketika orang puasa maka maksiat akan terjaga dalam dirinya. Gak percaya silahkan. Ya maaf ya, seburuk-buruknya orang, sekoruptor-koruptornya orang yang rajin korupsi, itu saat puasa, libur. Betul. Pencuri itu bisa libur saat puasa. Pendusta bisa nggak bohong, minimal takut batal puasanya. Ya. Orang yang rajin marah pun bisa nggak marah. Kan saya dulu sering ilustrasikan, jam 6 itu buka maghrib, jam 6 sore. Jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi, dicela habis-habisan, padahal dia pemarah, bisa nggak marah. Temennya heran nggak nanya, ente nggak balas? Ntar habis maghrib. Udah maghrib lupa gitu kan. Nah itu puasa. Ya, maka itu ayo perbanyak puasa ya. Perbanyak puasa. Minimal nanti di hari ke-10-nya kita bisa menunaikan puasa sunnah. Dan sunnah ini cukup ditekankan dan datangnya hanya setahun sekali. Kalau tidak mendapatinya tahun ini, kita harus menunggu sampai tahun depan. Itu pun kalau hidup. Ya kalau tidak hidup, maka tawakallah kepada Allah untuk bisa mengerjakan apa yang kita bisa lakukan di hari ini insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah di bulan baik, waktu yang baik, kita akan mengaji dengan cara yang baik, yaitu mengembalikan semua materi baik kepada Al-Quranil Karim, karena patokan kebaikan bersumber dari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamahullah wajhah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jika ada orang baik, maka ini yang paling baik. Jika ada orang baik di muka bumi ini, maka ini yang paling baik. Siapa orang baik ini? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yaitu siapapun. Man itu harfu atau ismun mausulun yadullu ala fardiyatil 'amiyah. Ya, huruf sambung, konjungsi yang menunjuk pada objek seringkali ya secara personal tapi sifatnya umum. Ya, secara personal setiap orangnya, tapi sifatnya umum. Mau laki-laki, perempuan, ya besar, kecil, tua, muda. Setiap orangnya. Di ketika Nabi mengatakan man, kata Nabi, siapapun kalian, setiap orangnya. Tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau cukup. Ya? Kalau kalian ingin jadi baik, kata Nabi, ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maka mulailah dengan belajar Al-Quran. Lalu amalkan, tidak cukup dengan belajar saja. Amalkan isinya. Saat Anda belajar Qul huwallahu ahad, amalkan isinya. Saat Anda belajar Al-Fatihah, amalkan isinya. Saat Anda belajar An-Nas, amalkan isinya. Saat Anda belajar Wal 'Ashr, amalkan isinya. Walaupun satu huruf saja dari belajar Al-Quran, amalkan isinya. Maka amalan yang kita kerjakan dari sumber pelajaran yang benar terhadap Al-Quran, kata Nabi, ini jaminan dari Nabi, itu akan merubah hidup kita menjadi lebih baik dalam kehidupan. Itu pasti. Kalau Nabi sudah berjanji, itu pasti. Karena Nabi dikenal dengan seorang yang jujur, benar, dan dibenarkan bahkan oleh lawannya. Di muka bumi ini, kalau kawan membenarkan wajar. Tapi kalau lawan membenarkan, itu yang istimewa.
Ya, itu ngaku. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya di masa lalu, ya, yang tidak taubat sampai kemudian wafat, itu ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, jawabannya jujur. Ya, Abu Sofyan ditanya sebelum masuk Islam, jujur jawabannya. Dia memang orang jujur, dia orang baik, dia amanah, dia nggak pernah dusta, dia nggak pernah pengen berselisih, orangnya menyambung silaturahim. Semuanya terbuka, jujur, diakui oleh lawannya. Cuman mereka nggak suka itu karena iri saja dan takut kedudukannya hilang. Takut popularitas memudar, takut tersaingi, karena itu memusuhi Nabi. Tapi mereka membenarkan semua kebaikan yang ada dari Nabi. Dibayangkan, ya, kalau Abu Jahal saja mengakui Nabi baik, masa misalnya kita tidak menetapkan Nabi sebagai orang yang jujur dan mengingkari apa yang disampaikan? Paham ya? Kata Nabi, orang belajar Quran pasti baik. Ya, orang jahiliyah saja belajar Quran jadi baik. Ya, kenal nggak? Pernah dengar nggak namanya Jundub bin Junadah? Pernah dengar? Kalau Abu Dzar Al-Ghifari kenal? Oh, kenal. Bagus. Bagus. Luar biasa. Ada yang kenal Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya di Sukabumi pernah tanya, ada yang kenal Fir'aun. Sukabumi, hubun dunia. Baik. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Sukabumi, hubun dunia. Abu Dzar Al-Ghifari itu asalnya, nama aslinya Jundub bin Junadah. Berasal dari Ghifar. Kota Ghifar. Kalau Anda ingin menunjukkan daerah asal, saya ingin mengenalkan diri, saya berasal dari daerah A. Maka tambahkan al di depan nama daerahnya, ujungnya tutup dengan i. Ya, saya dari Banten. Nama saya Adi dari Banten, Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang, ahli hadis, muhaddits besar, ya, yang memberikan fatwa di Masjid Al-Haram, itu dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Ya, Anda ingin perkenalkan diri, tambah al depannya, ujungnya ganti dengan i. Ya, nama Anda siapa? Misalnya ada Pak Surya dari Tanah Kusir, anak Surya Al-Tanah Kusiri. Ya. Dekat tukang delman Al-Delmani, kan? Boleh. Baik. Ini dari Ghifar. Dari Ghifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Ghifar itu adalah kota begal. Sekampung begal semua di situ. Anda bayangkan, sekampung begal semua. Jadi kalau ingin mencari pembegal paling profesional pada saat itu, dan sekampung itu di situ ada. Di pembegal sekarang itu telat. Ketinggalan jauh gitu. Ya, ketinggalan jauh. Tapi yang paling menarik, Jundub ini kemudian taubat, singkatnya bertemu Nabi, berikrar syahadat, bahkan di depan Ka'bah mengumumkan syahadatnya, dipukulin banyak orang. Ya, dicegah oleh Nabi, kamu jangan umumkan depan Ka'bah, nanti kita belum kuat, kamu jangan-jangan dipersekusi. Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Tuh, saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Keluar beliau ini. Berikrar syahadat. Secara singkat belajar kepada Nabi. Itu belajarkan fase-fase awal. Ayat-ayat pendek. Ayat-ayat tauhid. Ya, juz amma yang belakang. Tapi diamalkan isinya. Begitu diamalkan merubah pribadinya. Pulang ke kotanya. Berdakwah di tempatnya. Sekampung masuk Islam. Anda bayangkan. Sekampung masuk Islam dan jadi da'i. Bukan sekedar jadi da'i. Jadi perawi hadis Nabi. Anda kalau belajar misalnya yang paling ringan deh, ya, pengantar hadis yang karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Baca hadis ke-18 misalnya. Ya, itu kalimatnya apa? An Mu'adz bin Jabalin wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hei, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jika engkau pernah berbuat salah, memang tak ada manusia yang sempurna. Maka tutupi kesalahanmu dengan berbuat kebaikan. Jadi orang baik, nanti kesalahan Anda akan dilupakan. Tapi kalau Anda nggak pernah berbuat baik, orang akan mengenang kesalahan Anda. Nggak ada orang sempurna, yang sempurna cuma malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak pernah maksiat. Quran surat 66 ayat ke-6. Jadi kalau kita memang manusia, bukan malaikat, wajar kalau salah. Tapi kita pun bukan setan yang tidak pernah kenal kebenaran. Setan selalu salah. Makanya di Quran lawan malaikat itu setan jumlahnya sama. Malaikat 88 kali disebutkan, setan 88 kali.
untuk menunjukkan paradoks hal yang berlawanan. Malaikat nggak pernah kenal salah. Setan nggak pernah kenal benar. Kita terletak di antara dua itu, manusia. Mustahil ada yang sempurna, pasti pernah salah. Tapi kita bukan setan yang tidak kenal benar. Makanya kita punya peluang untuk tobat menutupi salah dengan kebaikan-kebaikan. Makanya saya sering katakan untuk membedakan kita dengan malaikat ada kesalahan. Tapi untuk membedakan kita dengan setan ada tobat. Jadi kalau ada suami berbuat salah, ibu jangan mengeksplor, Bu. Karena memang bukan malaikat. Ibu mau tuntut sempurna pun gak akan pernah sempurna. Aku ingin suami yang sempurna, ya nikah sama malaikat. Gak bisa. Nah tuh, gitu. Nah, tuh. Jadi kalau memang ada orang berbuat salah, ya memang salah. Ya, Papa kenapa sih salah melulu? Ya Papa kan bukan malaikat, mah. Gitu kan? Mama juga bukan setan kan? Bisa ya. Ya balik. Yang aneh itu ada orang salah nggak pernah mau tobat. Itu patut ditanya dia manusia bukan. Jadi kalau salah itu balik untuk menunjukkan saya manusia. Cuman setan yang tidak mau tobat. Makanya kita doakan orang-orang yang pernah salah untuk bertobat. Jangan sibuk mencaci maki. Doakan dalam hening tahajud kita, ya Allah berikan kesempatan dia tobat. Ya Allah sadarkan dia, ya Allah dia teman saya, jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah dia teman saya di kantor, tetangga saya depan rumah, tetangga samping saya ya Allah. Kami bersama di dunia, jangan pisahkan di akhirat. Apa Anda tega mendengar teriakan teman Anda saat di akhirat? Kemudian Anda tak mampu untuk menolongnya. Berdoa minta supaya dia kembali. Apalagi kalau itu keluarga dekat kita. Istrikah itu, suamikah, anak-anakkah. Maka arahkan kepada yang baik-baik. Hidup itu akan indah. Dan cara pertamanya dengan Al-Quran. Baik, di sini kemudian saya tutup dengan penegasan langsung dari Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dengan benar pasti akan berubah jadi orang baik. Allah turunkan Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Bahkan sampai ke-33-nya. Quran surah 35 ayat ke-32. Di halaman 438 di mushaf paling kiri sebelah atas baris kedua sampai dengan baris yang kelima. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ya, ada di antara orang-orang itu yang kami wariskan Quran kepada mereka. Diwariskan itu bisa hafalan, bisa senang baca. Jadi ada orang yang rajin baca Quran. Menghafal belum 30 juz. Tapi kalau sehari nggak baca, itu bisa gelisah, bahkan nangis. Ada yang nggak lengkap dalam hidup ini. Kalau sehari nggak baca, ada yang begitu. Bahkan ke bawah mimpi, nggak tenang, sampai bangun malam hari untuk baca. Ada yang demikian. Ya, kalau Anda buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Halaman 52, paling kanan di pertengahan. Itu di situ terbitan Darun Nafais. Ada kisah orang yang rajin baca Al-Baqarah. Dia hafal Quran enggak. Tapi senang dengan surat itu. Senang. Saking senangnya tiap malam sebelum tidur baca. Pernah satu kali ketiduran saking capeknya enggak sempat baca. Saat tertidur itulah tiba-tiba bermimpi kaget bangun. Tangannya terkena kawannya. Begitu terkena kawannya ikut bangun. Dia berkata, Mabika kamu kenapa tiba-tiba begitu? Wallahi ra'aitul fin manam laqad natahatnil baqarah. Laqad natahatil Baqarah. Saya tadi mimpi dalam tidur diseruduk Al-Baqarah. Bayangkan. Bangun gitu, dia bangun. Ya walaupun belum hafal silakan, biasakan. Ada yang sebelum tidur baca Al-Mulk silakan. Baca. Ada yang Al-Kahf, ada yang baca Yasin. Baca. Sukai sebagian surat-surat itu. Satu saat akan jadi syafaat bagi kita saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak cukup dengan amin, biasakan. Ya malam, programkan dari sekarang. Ya. Mulai dari yang pendek-pendek dulu, kalau nggak biasa panjang diajarkan oleh Nabi yang pendek-pendek. Ya, talata muawwadzat, ya 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu dulu yang pendek-pendek. Ya, apa sampai mau kita sampai meninggal yang pendek terus gitu kan? Ya, naik lagi, naik sampai ke atasnya. Itu bacakan, naik lagi. Ya, naik Al-Baqarah, naik Ali Imran. Orang yang dekat dengan Al-Baqarah, Ali Imran, nanti saat hari kiamat keduanya itu akan menjadi awan yang menaungi seperti payung. Ka'annahuma ghamamatan, hadisnya sahih. Jadi nanti saat dihisab, ini akan mengikuti kalau orang kepanasan dia teduh saja. Itu ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, ada orang yang senang membacakannya, ada yang kemudian menghafalkannya. Jadi ada yang membaca, ada yang kemudian menghafal, yang ketiga ada yang menelaah tilawah, mengkaji.
rajin mengkaji. Ya, baca tidak seperti yang pertama, dia baca juga. Menghafal belum sempurna, tapi senang dia mengkaji maknanya. Hari ini aku pengen belajar Al-Fatihah. Besok aku pengen belajar An-Nisa. Aku akan kumpulkan ayat-ayat tentang aku, perempuan, ibu rumah tangga. Keluarin ayat perempuan semua. Aku ingin belajar tentang ayat-ayat bisnis. Keluarkan ayat bisnis semua. Digali, diamalkan. Itu kata Allah langsung, orang yang seperti itu Al-Quran akan membimbing dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidupnya. Bukti paling nyata, orang jahiliyah saja tadi bisa berubah bahkan jadi da'i. Apalagi orang yang sudah dikeluarkan oleh Allah dari masa jahiliyahnya untuk mengalami kehidupan yang lebih modern di masanya. Paham di sini? Untuk itulah kita akan mencoba mengeluarkan surah-surah dalam Al-Quran. Kita jadikan kurikulum yang itu kemudian mudah-mudahan jadi bimbingan bagi kita dalam kehidupan. Insya Allah. Saya akan ambil surah untuk kajian di sini sesuai dengan nama masjidnya. Masjidnya namanya Masjid An-Nur. Maka kita akan bahas surahnya untuk di sini khusus. Kurikulumnya akan kita bikin kurang lebih sampai dengan selesai bahasan ayatnya. Yaitu surah ke-24, surah An-Nur. Kalau ingin mengaji dari awal sampai akhirnya insya Allah, Anda bisa mengambil kajian yang di PTM VJS di Masjid Al-Ihsan. Di situ dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di beberapa tempat kita tematik. Di Bandung di Masjid Al-Fath Soreang kami mengkaji surah Yusuf. Di sini An-Nur. Ada nanti di tempat lain kita bahas surah yang lainnya. Dan semua surah Al-Quran itu istimewa, itu mukjizat dan pasti sifatnya akan aktual dan faktual dengan pola kehidupan yang kita alami di setiap masa-masa yang berbeda. Kita akan memulai kajian kita niatkan ikhlas karena Allah dan semoga Allah memberikan kemudahan pada apa yang akan diurai, dipahami dan diamalkan insya-Allah. Baik, kita mulai kajiannya. Jadi barusan muqaddimah, sekarang baru isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur, surah ke-24. Surah ini termasuk surah Madaniyah. Madaniyah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Bismillah. Ibu kelihatan ini Bu? Belum Bu, belum saya tulis ya. Saya tulis dulu baru kelihatan ya. Sudah ada yang kelihatan sebelah sana. Imannya kuat sekali ya. Belum ditulis sudah kelihatan. Nah ini Makki ya. Ada yang kedua Madaniyah. Sabar ya. Kita tulis pakai lantin. Makkiyah, ada Madaniyah. Ada dua definisi tentang ini. Pertama ada yang menyebutkan Makkiyah itu surah-surah atau ayat yang turun di Mekah. Definisi pertama, Makkiyah dari kata Mekah. Adapun Madaniyah, surah-surah atau ayat-ayat yang turun kemudian di Madinah. Jelas? Dari kata Madinah, dari kata Mekah ditambah ya nisbah, ya yang diikutkan ke nama kotanya. Di Makkah, Makkiyah yang turun itu kemudian di kota Mekah. Madaniyah yang turun itu di kota Madinah. Ini pengertian pertama. Yang kedua, dan ini yang lebih kuat, saya cenderung pada pendapat yang kedua ini. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebelum fase hijrah. Sebelum beliau berhijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jelas? Baik, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi hijrah. Jadi kalau setelah hijrah itu artinya ya walaupun itu turun di Madinah atau di Mekah setelah periode hijrah, maka masuk konteks Madaniyah. Ya, Nabi tinggal di Mekah
untuk berdakwah dalam fase dakwah dimulai dari usia 40 tahun dengan turunnya surah itu, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Al-Mudaththir untuk berdakwah terang-terangan, itu dakwah di Mekah selama 13 tahun. Jelas? Fase 13 tahun ini beliau hijrah ke Madinah. Dalam masa hijrah di Madinah ini kan beliau juga ke Uhud, ke Tabuk, ke Badar. Fathu Makkah kan sempat ke Mekah lagi untuk haji wada kan? Kemudian balik lagi kemudian ke Madinah. Saat haji wada itu kan ada ayat yang turun juga. Ya ada ayat yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Walaupun turunnya di Mekah, tapi setelah periode hijrah, maka dia masuk prosesnya Madaniyah. Jelas sampai sini? Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam periode Nabi pasca hijrah. Karena nanti pengertian ini akan berdampak salah satunya kepada hukum. Karena ayat-ayat Mekah itu umumnya terkait dengan ayat-ayat tauhid dan pondasi-pondasi untuk beriman kepada Allah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah atau pasca hijrah itu umumnya ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum terapan fikih, ibadah, muamalah. Setelah orang beriman, apa pembuktian imannya? Maka dia menerapkan imannya dalam kehidupan, bermuamalah, interaksi. Maka turun ayat-ayat bagaimana berinteraksi dengan orang-orang lain. Maka orang beriman seringkali muncul kalimat iman di awalnya sebelum kita berinteraksi. Itu ayat-ayat Madinah ciri khasnya. Jadi kalau ayat-ayat Mekah ya ayuhan nas, ayat-ayat Madinah umumnya ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Karena umumnya ayat yang turun setelah hijrah itu turun secara umum garis besarnya kepada orang-orang yang telah beriman. Kalau kamu sudah beriman mesti beda dengan yang belum beriman. Begini cara berinteraksi kamu. Karena itu Allah sering menyebutkan semua organ tubuh kita setelah beriman itu diawali dengan iman dulu. Untuk membedakan nih cara orang beriman berinteraksi dengan yang belum beriman. Contoh. Saya mulai misalnya dari mata nih. Mata. Fungsi mata itu kan normalnya melihat kan? Melihat ya. Tapi setelah kita beriman, itu Allah menyebutkan imannya dulu baru kepada fungsi matanya. Buka Quran surah ke-24. Ini An-Nur yang sedang kita akan kaji. Ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, "Qul mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan pada pria-pria yang telah merasa beriman, punya iman. Padahal mudah bagi Allah mengatakan misalnya fungsi mata itu melihat, selesai. Tapi yang paling menarik setelah beriman, imannya dulu disebutkan baru fungsi matanya. Yaghuddu min absarihim. Kata Allah, matanya itu hanya akan dipakai untuk melihat yang baik-baik. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Kalau yang tidak baiknya dibuang, yang sisa kan cuma baik ya kan? Baik, lawannya tidak baik. Memalingkan yang tidak baik, artinya kita hanya melihat yang baik. Ayat 31-nya untuk perempuan. Ya wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pula pada perempuan-perempuan yang telah merasa punya iman. Itu indah sekali. Jadi bukan cuma laki-laki, perempuan juga begitu. Semua sama kalau merasa punya iman, yaghdudna min absarihinna. Palingkan dari yang tidak baik. Memalingkan dari yang tidak baik, artinya hanya yang baik saja yang boleh dilihat. Jadi bedanya orang beriman dengan yang belum ada iman dalam jiwanya, itu bedanya imannya akan hadir mendorong pandangan dia untuk melihat yang baik saja. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, itu pasti iman kita akan menyuruh kita melihat yang baik. Saat kita melihat misalnya, Allah, ada hal yang tidak baik dan tergoda untuk melihatnya, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Ada persoalan. Entah imannya lemah, atau iman bermasalah, atau imannya memang gak ada dalam dirinya. Itu poinnya. Makanya coba tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini memang beriman. Alhamdulillah. Tunjukkan. Jadi kalau ada tayangan yang tidak baik itu muncul di hadapan kita, itu diantara ujian dari Allah datang kepada kita untuk bisa menguji iman kita itu masih ada apa enggak. Minimal di mata ini karena mata itu akan dihisab. Jangan sampai mata ini terpisah nanti dalam tubuh kita untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya. Kan ada di Quran surah ke-17 ayat 36. Ya paling kanan agak ke bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan cepat mengikuti sesuatu, latah mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya. Di orang muslim beriman itu tidak langsung mengikuti kalau ada sesuatu. Ya ikut yuk. Kemana? Ikut aja pokoknya. Nah kalau ada iman jangan cepat diikuti. Khawatir dibawa ke tempat yang berseberangan dengan hukum Allah. Tanya dulu mau kemana. Jelas ya? Tanya dulu. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu, wal basara, penglihatan itu, wal fuada, dan akal, pusat penyaringan informasi. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Satu saat akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan.
Nah, karena itu untuk membedakan mata orang beriman dengan yang belum beriman itu, maka mata orang beriman itu dipakai untuk melihat yang baik. Kalau bahasa tajamnya, saat Anda gunakan pandangan pada yang tidak baik, seakan-akan Allah menepikan iman dalam mata Anda itu. Kamu ini beriman enggak? Apa bedanya iman kamu dengan yang belum beriman kalau begitu? Saya turunkan ayat-ayat iman untuk menjaga kualitas kebaikanmu. Kamu pakai pada yang tidak baik, lantas apa bedanya kamu dengan mereka yang belum beriman? Tuh, itulah ayat Madaniyah, itulah ayat hijrah. Ya, jadi kalau orang sudah hijrah itu jadi baik. Itu cara memahaminya demikian. Kalau periode Makkah banyak yang belum baik karena menguatkan tauhid. Ya, banyak. Baru masuk Islam dulu, kuat dulu, bagus dulu, konsistensi dibangun dulu. Makanya ada yang mengatakan beriman, ketika kemudian tiba peristiwa Isra Mi'raj, ada yang goyah imannya, ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Tapi ayat Madaniyah beda karena sudah hijrah. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, orang hijrah itu komitmen jadi baik. Jadi kalau sudah hijrah kemudian masih mengerjakan yang belum baik, ada yang salah dalam hijrahnya. Cek teman-teman. Tuh turun mata ke lisan, buka ayat lisan. Ya, Quran surah ke-49 misal. Ya, dari ayat yang ke-11. 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil. Sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu ala al-'amiyatil jama'. Ya, isim mausul konjungsi huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali. Enggak ada batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Makanya kalau sudah ada alladzina sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah merasa punya iman. Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Harfun nida, lil qarib, mutawassit, wal ba'id. Memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan. Ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Saya enggak peduli. Kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Tanbih. Aku peringatkan. La yashar qaumun min qaum. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah. Pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela. Termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh. Tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya. Itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup. Nama baiknya ditutup. Namanya. Yang dicela perbuatannya. Contoh. Ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal saya pulang deh. Siapa itu? Ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli Bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama Al-Baqarah ayat 49 paling kiri sebelah atas. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tuh. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik. Ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab. Yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan Al-Gojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung hamil. Begitulah laki-laki banting ke tanah sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu yang dicela perbuatannya tapi namanya nggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa tapi dengan perbuatan yang berbeda.
Gak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf, ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi. Tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya. Ya, tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, oh nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka. Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silahkan. Ya, Ustadz Abdus Somad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Gak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-Kuya, misalkan, nah itu ganti. Nah, itu nggak usah. Paham ya? Nah, ini kelihatan sederhana. Cuman dua tulisan, satu Makkiyah, dua Madaniyah, tapi diamalkan nggak sama kita gitu. Ini celakanya kadang-kadang, maaf, ilmu-ilmu ini cuma jadi sejarah saja yang dihafalkan dan muncul di ujian. Tapi terapannya nggak ada. Coba lihat anak-anak kita yang belajar di Fakultas Al-Quran. Ayo, jurusan Al-Quran. Dia tahu hatam betul kalau ditanya apa itu Makkiyah, bla 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 bla. Apa itu Madaniyah begini. Tapi aplikasinya nggak ada. Itu yang kemudian patut kita pertanyakan dalam kehidupan kita sekarang. Sederhana tapi dalam sekali. Nah, An-Nur masuk dalam kategori surah Madaniyah. Bukan sekedar surah yang diturunkan kepada Nabi pasca hijrah. Tapi di dalamnya akan kita dapati hukum-hukum Allah. Keterangan-keterangan, informasi-informasi dari Allah yang membimbing kita untuk berhijrah. Sehingga lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Jelas di sini? Baik. Maka kita mulai bagian yang pertama terkait dengan namanya dulu. Apa artinya An-Nur? Baik. Saya tanya sebentar, An-Nur Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah. Baik. Jika diturunkan setelah hijrah, berarti itu bimbingan kehidupan, nilainya terapan dari iman yang telah Allah titipkan kepada kita. Jadi kalau orang beriman, terapannya imannya akan membimbing dia untuk berbuat baik. Bagaimana iman itu membimbing dia berbuat baik? Diturunkanlah ayat-ayat Al-Quran untuk bisa membimbing dia menerapkan pola tadi. Maka diantaranya turunlah surah An-Nur untuk membimbing imannya supaya melakukan kebaikan dalam kehidupan. Jelas? Baik. An-Nur, nurun. Apa itu nur? Cahaya. Apa itu cahaya? An-Nur. Ya. Nanti cahaya banyak, termasuk dalam Al-Quran nanti disebutkan. Baik, nur adalah pancaran, ini makna dasarnya, dan atau pantulan cahaya, pancaran dan atau, mesti ada kalimat dan atau. Ya, kalau dan saja berarti pancaran dan pantulan. Kalau ada atau saja pancaran atau pantulan. Tapi kalau dan atau bisa pancaran dan pantulan, bisa pancaran saja, bisa pantulan saja. Pancaran dan atau pantulan cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarannya, yang dapat menerangi objek di sekitarannya, sehingga terlihat dengan jelas. Pancaran dan atau pantulan cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarannya sehingga terlihat dengan jelas atau nampak dengan jelas. Ini makna dasarnya. Awas, ini penting sekali nanti untuk kita kaji. Jelas? Baik. Dari definisi ini, ada yang sifatnya fisikal, secara fisik, ya, terasakan dan terlihat. Ada yang sifatnya metafisik,
Bukan berbentuk fisik, tapi jadi cahaya dalam kehidupan kita. Contoh yang fisik. Dalam bahasa Arab, fajar itu disebut nur. Jadi kalau Anda buka kamus-kamus bahasa Arab, yang standar, apalagi yang kamus yang lengkap, yang dalam. Lisanul Arab, Mukhtarus Sihah, Misbahul Munir, misalnya kan, atau Tajul Arus, itu buka oleh Anda akan temukan. Yang pertama ketika disebutkan nurun ismun bima'na al-fajri. Nur maknanya al-fajr. Ya, jadi makna pertama bisa berarti fajar. Ini paham ibu bapak? Yang ini? Baik, saya hapus ya. Bismillah. Bulan Al-Muharram, tahun sudah berganti. Bulan berganti, waktu berganti. Tapi kebiasaan tidak pernah berganti. Datang sendiri, berangkat sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Jamaah hanya tinggal melihat, menyaksikan, masuk surga. Oke. Nurun. Nur. Di sini. Makna yang pertama dari kalimat yang tadi telah kita ungkapkan, pancaran dan atau pantulan cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarnya sehingga nampak terlihat dengan jelas. Ada dua sifat. Yang pertama, sifatnya fisikal. Ya, dapat terlihat secara fisik, bukan cahayanya, tapi benda di sekitarannya. Terasa secara fisik dan secara fisik bisa terlihat benda-benda sekitarannya. Ya, secara fisikal. Makna yang pertama ini di kamus-kamus bahasa Arab, pertama bisa diartikan dengan fajar, al-fajr, fajar. Terkait dengan matahari. Ya, sinar atau cahaya matahari. Fokus. Bukankah tadinya gelap kan malam? Ya, saat malam gelap misalnya Anda matikan lampu, padamkan lampu, ya. Listrik misalnya dalam kondisi tidak menyala. Baik, kan gelap kan kelihatannya? Baik, saat gelap itu kemudian tiba muncul cahaya matahari, muncul fajar. Mulai memecah kegelapan itu sehingga sebagian yang remang-remang nampak mulai terlihat. Semakin kuat lagi sinarnya semakin nampak. Ya, kalau sudah datang cahaya mataharinya, sinarnya sudah memancar, bukankah gelap hilang? Nampak benda di sekitarnya kan? Antum kalau lewat sini siang-siang kan kelihatan. Ini rumah si fulan, ini masjid, ini macam-macam. Tapi coba Anda lewat ke sini malam-malam, padam lampu. Lagi musim pohon sengon misalnya, naik, listrik padam semua. Bisa, ya. Anda lewat sini malam-malam, ya, padam listrik. Saya yakin, demi Allah saya yakin. Ya, bisa nggak lewat dengan nyaman sini? Tidak. Aduh, ini apa ya? Kuburan bukan. Padahal lewat depan sini. Ya, gelap terlihatannya, tapi ketika mulai datang cahaya fajar, mulai subuh, nampak mulai kelihatan, lebih terang lagi jelas kelihatannya. Cahaya yang dipancarkan dari sinar matahari itu menjadikan objek di sekeliling kita nampak jelas terlihat. Paham? Karena itu ketika Allah menerangkan tentang waktu puasa, menyebutkanlah kemudian kalimat fajar ini dengan fungsi nur yang pertama. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan pertengahan. Contoh di Qurannya, Quran surah kedua ayat 187. Jadi kalau saya ada di Al-Quran, saya turunkan Al-Qurannya. Maksudnya ayatnya. Lihat kalimatnya. Baca langsung ke tengah. Kalau dari awal, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Turunkan sampai ke bawah. Lihat pertengahannya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Muncul kalimat fajarnya. Ada ayatnya? Ya kata Allah, wa kulu washrabu. Silakan malam-malam itu makan senyamannya. Makan senikmatnya. Silakan nikmati, jangan berlebihan. Wa kulu washrabu. Dari mana kalimat jangan berlebihannya? Tafsirkan Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Sampai ke kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, jangan berlebihan. Silakan malam-malam setelah tarawih mau makan lagi? Boleh. Mau minum lagi? Boleh. Silakan makan, minum, jangan berlebihan. Kapan batasnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad
minal fajar. Sampai tiba waktu fajar yang diilustrasikan seperti benang putih yang memanjang di antara tenunan benang hitam. Itu bahasa indah, ya bahasa balaghah. Kalau ibu punya kerudung hitam, kemudian tarik garis putih, ada benang putih. Panjangkan, bentangkan benang putih di atas yang hitam itu. Bukankah akan mulai kelihatan seperti cahaya dari jauh kelihatannya? Ya? Ini hitam nih papan tulis nih, misal hitam. Kemudian ditarik garis putih begini, lihat dari jauh. Bukankah kelihatan seperti cahaya? Mulai hilang hitamnya, muncul putihnya. Maka pancaran pertama yang memecah kegelapan malam dan tibanya waktu fajar itulah karena ada sinar matahari yang memancarkan itu. Itu pancaran pertamanya disebut dengan fajar namanya. Lihat sampai sini? Kalau fajar sudah tiba, maka kelihatanlah objek-objek di sekitaran kita. Nah, ketika nampak objek itu, maka itu fungsi nur yang pertama. Di fungsi nur yang pertama secara fisik memberikan kemudian keterangan atau penjelasan pada objek sekitaran yang ada di sekitar kita. Ini yang bersinar. Ingat kalau saya sebutkan nur itu terkait dengan objeknya. Ya. Ada yang kedua, dia nggak punya sinar. Tapi memantulkan cahaya. Matahari bersinar. Karena itu disebut dengan dawu syamsi, sinar matahari. Tapi kalau bulan, dia nggak punya sinar. Dia hanya memantulkan cahaya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang memberikan pernyataan ini hanya Al-Quran. Anda boleh bandingkan dengan kitab suci lain. Silahkan apapun itu. Saya nggak perlu sebutkan. Khawatir jadi tersangka nanti. Ya. Bandingkan silahkan, bebas. Ini argumentasi ilmiah. Bandingkan dengan kitab suci manapun, hanya di Al-Quran Anda temukan kalimat ini. Quran surah ke-10 ayat ke-5. Kita bicara tentang bulan. Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu. Ya. Bulan. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Perhatikan kalimatnya. Quran surah 10 ayat yang kelima. Huwallazi, dialah Allah, ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan, ja'ala menjadikan. Dialah Allah yang telah menjadikan, memberikan fungsi pada satu benda, itu ja'ala namanya. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar. Dan bulan memantulkan cahaya. Ketika bulan disebut memantulkan cahaya, kalimatnya menggunakan nur. Wal qamara nura. Ya, kalau qamar itu fisiknya, bulannya. Ya, pantulan cahaya yang disebut nur. Kalau pantulnya terang, putih, bersih disebut badar namanya. Badar, bulan purnama. Putih, bersih, bulan. Makanya saat itu kita puasa, yang ayamul bid itu. Karena cahayanya begitu putih, jelas. Wal qamara nura, dan bulan memantulkan cahaya. Dulu orang-orang itu belum ada listrik, belum ada macam-macam, belum ada neon dan sebagainya. Mohon maaf, kalau sudah malam itu patokan utamanya bulan. Dengan pantulan cahaya matahari yang datang kemudian ke bulan, dipantulkan lagi, nampak seperti ada cahaya dari pantulan itu. Maka jadilah dengan pantulan cahaya bulan itu memancar dan menerangi objek sekitaran yang bisa dilihat. Dia bisa melihat, oh ini arah mata anginnya dari sini. Oh ini karena posisi bulan di sini, yang ini barat, yang ini timur. Tadinya nggak jelas mana barat, mana timurnya. Bagi nelayan itu kalau siang-siang nampak kelihatan, tapi kalau malam bagaimana dia bisa melihat objeknya? Oh ini batasnya, ini jalannya. Bagi kafilah yang pakai unta, pakai kuda, belum ada seperti sekarang ada kompas dan macam-macam. Apa patokannya? Bulan. Maka dengan bulan itu nampak jelas objek sekitaran diterangi dan tujuan itu bisa diarahkan. Maka bulan disebut dengan nur dalam Al-Quran. Dan puncak dari semua cahaya yang memancar atau memberikan pantulan cahaya pada hidup kita sehingga semua objek bisa kelihatan dengan jelas adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang menciptakan matahari? Bukankah Allah yang menciptakan bulan? Bukankah Allah yang memberikan mata kepada kita sehingga tampak semua objek di sekitaran kita? Bukankah Allah yang menerangi semua kehidupan di alam raya ini? Karena itulah Allah menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Bahkan nurun ala nur. Di atas puncak semuanya itu, Allah lah pemilik segala an-nur. Ini makna yang pertama. Yang kedua, nur itu bisa berarti metafisik, kiasan, majaz.
kiasan, metafisik. Nah, itu dia. Pernah dengar kalimat ini? Dia datang membawa cahaya kebenaran. Pernah dengar? Dia sang pencerah. Auranya memancarkan cahaya. Masya Allah, wajahnya bercahaya. Apakah kalau padam lampu langsung kelihatan dengan wajahnya gitu kan? Tidak. Ya. Giginya memancarkan cahaya. Oh, padam lampu ketawa, kamu ketawa. Gitu ya. Kan tidak. Yang dimaksud wajahnya memancarkan cahaya. Dia datang membawa cahaya kebenaran. Itu pengertian majas. Kiasan. Dengan datangnya dia, semua hal-hal yang tidak nampak jadi nampak sekarang. Semua hal-hal yang tidak jelas jadi kelihatan jelas sekarang. Semua yang tadinya syubhat, apakah ini halal atau haram. Dengan datangnya ketentuan ini, maka menjadi jelas yang ini halal, yang ini haram. Tadinya saya nggak tahu ini boleh atau tidak. Tapi dengan datangnya keterangan ini, maka menjadi jelas bagi saya, kelihatan objek sekitarannya. Ini boleh saya lakukan, ini tak boleh saya lakukan. Ini halal bagi saya, ini haram bagi saya. Maka makna nur yang kedua, dengan makna kiasan atau majas atau metafisik, adalah tuntunan-tuntunan dalam kehidupan, yang memberikan cahaya kepada kita untuk nampak jelas apa yang harus kita kerjakan atau tinggalkan dalam kehidupan sekitaran kita. Maka ini makna yang kedua. Karena itu ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membimbing manusia kemudian untuk keluar dari kegelapan menuju sesuatu yang terang, minadz zulumati ilan nur, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Nabi mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada cahaya. Apakah kegelapan yang dimaksud mati lampu kepada nyala lagi? Bukan. Tapi situasi yang membingungkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari ketidaktahuan apakah ini halal atau haram, ini benar atau tidak, maka Nabi datang membawa bimbingan kepada kita untuk menerangkan dan memberikan pilihan yang baik. Jelas? Ini makna yang kedua. Ini yang dimaksud firman Allah di Quran surah ke-2 ayat 257.